Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Saya berharap saudara semua tetap masih semangat dalam menjalani hari-hari kita. Kita tahu hidup yang kita jalani memang kadang tidak selalu mulus sesuai harapan kita, tetapi sadarilah bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Kita harus sadar posisi dan identitas kita sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang yang kita pelajari dalam renungan malam yang saya buat ini di sepanjang bulan Oktober ini. Dan hari ini Senin 13 Oktober 2025 kita akan belajar dengan judul Menang Atas Iblis. Saudara, ini harus diketahui oleh kita semua karena hal ini hal yang penting yang perlu kita miliki di dalam hidup kita, bahwa iblis itu sebenarnya sudah dikalahkan. Iblis adalah musuh utama kita yang selalu mengganggu kita, tetapi sejak kematian Tuhan Yesus dan bangkit dari kematiannya, maka iblis sudah dikalahkan. Kita akan membaca dalam Kolose 2 ayat 15 yang menjadi ayat hafalan kita. Di sana dinyatakan, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi dalam ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Itu adalah nama lain atau julukan lain untuk iblis dan roh jahatnya, dan menjadikan tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi saudara, Yesus sudah mengalahkan iblis. Kalau Yesus sudah mengalahkan iblis, maka saudara dan saya harusnya tidak boleh takut terhadap iblis. Saudara, saat ini ada banyak taktik iblis yang bisa dilakukan dalam kehidupan orang percaya. Karena itulah untuk menang atas iblis kita harus bersandar kepada Tuhan dan sadar bahwa iblis itu sebenarnya sudah dikalahkan. Dia saat ini on bail, lagi masa di mana iblis diberikan keleluasan untuk bergerak sampai nanti hukuman akhir dinyatakan dan diberikan kepada mereka. Sampai itu terjadi, mari saudara tetap percaya dan mengerti kebenaran ini, bahwa kita adalah orang-orang yang menang atas iblis juga. Di dalam Ibrani 2 ayat 14 di sana dinyatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yesus itu adalah Tuhan tetapi sekaligus juga manusia. Di dalam dirinya itu ada dua nature atau dua natur, dua sifat yang menjadi satu, yaitu sebagai Allah tapi juga sebagai manusia. Dia tidak bisa mati kalau dia tetap sebagai Allah. Karena itu dia harus menjadi manusia di dalam daging sehingga dia bisa mati. Nah, saat dia mati lalu bangkit, maka ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Karena itu sekali lagi ini satu jaminan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Karena itu kalau orang percaya masih takut terhadap iblis, itu tentunya sangat bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Harusnya iblis yang takut terhadap kita. Tapi hari ini kita diingatkan agar kita tidak perlu takut akan apapun juga, termasuk si iblis, karena ia sudah dikalahkan. Nanti kalau saudara baca di kitab Wahyu ya, di dalam pasal 12, kita mengalahkan iblis dengan apa? Dengan kesaksian perkataan kita. Artinya saat kita menjawab dan mengerti posisi kita di dalam hidup ini dan tidak menyayangkan nyawa tapi terus bersaksi memberitakan Injil, iblis pasti dikalahkan. Dan nanti kemenangan utama akan terjadi dalam pasal yang ke-20. Di sana dijelaskan bahwa iblis akan diikat selama 1000 tahun. Lalu setelah itu iblis akan dihancurkan selama-lamanya di Gehenna atau neraka kekal. Sebelum saudara tidur, jangan pernah merasa takut atas iblis, karena saya tahu ada banyak orang yang takut kegelapan, takut ini, takut itu. Sebagai orang-orang percaya, terang Kristus ada di dalam kita. Wibawa Kristus ada di dalam kita. Kuasanya ada di dalam kita. Karena itu kita tidak boleh
takut terhadap iblis karena Tuhan bersama dengan kita. Ia sudah mengalahkan iblis. Dan kita adalah orang-orang yang menang atas iblis. Kiranya Tuhan memberikan hikmat agar kita waspada terhadap siasat iblis. Begitu kita tahu, kita harus bersandar kepada Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada kita atas iblis. Jauhi setiap cobaan dan godaan yang berusaha iblis jerat dengan berbagai macam bentuknya, dan mulai bersandar kepada Tuhan, karena bersama Tuhan kemenangan adalah milik kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.